Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal literasi sains paket 2 dari soal TPM 3 Kota Yogyakarta. Nah, nanti di sini saya akan membahas untuk soal dari nomor 1 sampai 22 untuk yang bagian fisika saja. Jadi di channel ini hanya fokus ke fisika saja. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian supaya channel ini jadi semakin berkembang dan bermanfaat. Oke, langsung saja. Untuk nomor 1 ini berkaitan sama namanya pengukuran. Ada dua pengukuran, yaitu ada pengukuran massa dan pengukuran volume. Pengukuran massa menggunakan raca, volume menggunakan gelas ukur. Nah, kita hitung dulu yang terkait sama pengukuran massa. Pengukuran massa di sini ada 3 lengan, yaitu bagian ratusan, puluhan, sama satuan. Maka nanti ini tinggal kita jumlahkan saja. Ini ratusan 100, 0, dan 2. Maka tinggal 100 tambah 0 tambah 2. Maka hasilnya adalah 102 gram. Terus untuk yang volume, ini awalnya 60, setelah dicelupkan benda jadi 80. Maka volume benda tinggal 80 kurangi 60. Maka hasilnya 20 ml. Maka hasilnya adalah yang A, 102 gram dan 20 ml. Nomor 2. Nomor 2 ini adalah lanjutannya dari nomor 1. Di sini yang ditanyakan adalah massa jenis. Massa jenis di sini persamaannya adalah ini. Jadi massa dibagi dengan volume. Nah, maka tinggal dituliskan rho sama dengan massa per volume. Nah, massanya tadi adalah 102 dibagi dengan volume, yaitu 20. Nah, 102 dibagi 20 ketemu 5,1 gram per cm kubik. Jadi tadi yang 20, tadi kan ada keterangannya volumenya 20 ml ya. Nah, 20 ml tadi itu sama aja dengan 20 cm kubik. Jadi ini langsung. Nah, maka hasilnya adalah 5,1. Terus 5,1 ini adalah zatnya adalah pirit. Nah, maka yang D. Nomor 3 ini berkaitan sama perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang ditanyakan adalah terkait sama perubahan fisika. Nah, perubahan fisika di sini ada pada proses 10 langkah ini. Nah, maka kita selidiki mana yang fisika. Nomor 1, cacah sampah organik rumah tangga hingga berukuran kecil. Ini benar, ini fisika, karena hanya berubah secara ukuran. Yang kedua, tambahkan kompos, tanah, pupuk kandang, serbuk, gergaji. Ini juga fisika, karena ini nanti bisa kita uraikan, kita bisa pisahkan lagi. Jadi ini bukan mengubah susunan kimia. Terus yang nomor 3, larutkan aktivator dengan air. Nah, ini adalah masuk ke kimia. Terus yang 4, masukkan dalam komposter lalu tutup rapat. Ini fisika, karena ini hanya berubah nanti hanya wadahnya ditutup sama enggak. Jadi ini tidak mengubah susunan kimia. Nomor 5, aduk seminggu sekali agar aliran udara dalam wadah berlangsung baik. Ini juga fisika. Jadi ini fisika, karena di situ hanya mengatur sirkulasi udara. Yang 6, proses berlangsung ditandai dengan munculnya aroma yang tidak sedap. Nah, ini ada kata aroma yang tidak sedap. Maka ini sudah berlangsung, namanya kimia. Nah, selama proses pengemposan suhunya naik, terus ini ada kata mikroorganismenya bekerja. Ini berarti ini juga kimia. Terus memasuki minggu 78, ini komposnya nanti sudah siap digunakan atau sudah jadi. Maka ini juga kimia. Terus dilakukan pengayaan dan pengemasan. Ini fisika, karena ini hanya berkaitan sama ukuran. Terus yang nomor 10, kompos berwarna coklat, berbau tanah, dan berbutir halus. Ini juga fisika, karena ini menjelaskan tentang fisikanya, yaitu seperti warnanya, seperti baunya, sama kehalusannya gitu. Nah, maka jawaban yang terkait sama perubahan fisika yang nomor mana? Yang A 1, 2, 3 salah, yang B 2, 4, 9. Maka yang B. Jadi yang 2, 4, 9. Lanjut nomor 4, ini berkaitan sama asam basa. Asam basa di sini berkaitan sama kolam lele. Jadi kolam lele di sini kata kuncinya ini, bahwasanya kolam lele itu
bersifat harus memiliki tingkat pH yaitu di atas 7 dengan maksimal 9. Berarti kalau di bawah 7 maka nanti jadi patogen. Nah, terus untuk mengatasi yang di bawah 7 tadi pH-nya, maka di sini menggunakan namanya kapur. Nah, terus di sini ada 4 kolam. Mana kolam yang harus ditaburkan oleh kapur? Yaitu adalah kolam yang pH-nya di bawah 7. Nah, pH yang di bawah 7 adalah yang nomor 3 dan nomor 4. Maka jawabannya yang D. Nomor 5. Nomor 5 ini kita mengubah konversi suhu ya. Dari ini ada Celcius ke Fahrenheit dan ke Reaumur. Di sini kita ingatkan, Reaumur itu bagiannya 4, Celcius itu 5, sama Fahrenheit 9. Nah, di sini kita ubah dulu. Yang pertama dari derajat Celcius ya. Derajat Celcius kita ubah ke derajat Fahrenheit. Maka tinggal T Fahrenheit ya. Sama dengan ini kan jadi per itu ya. Nah yang atas ini diisi tujuannya ke Fahrenheit berarti diisi 9, terus dibagi asalnya 5 ya, karena diisi Celcius, nanti dikalikan T Celcius. Nah, terus nanti hasil akhirnya ditambahkan dengan 32. Kenapa ditambah 32? Karena Fahrenheit ini 32 titik bawahnya. Nah kita hitung, jadi 9/5 dikali TC nya 43 Celciusnya ditambah 32. Terus hasilnya jadi 77,4 ditambah 32. Maka hasilnya jadi 109,4 derajat Fahrenheit. Di sini udah kelihatan ya, jawabannya adalah yang B. Tapi kalau kita mau membuktikan dari Celcius ke Reaumur, maka tinggal T Reaumur ya sama dengan apa? Tinggal perbandingannya tadi. Tujuannya Reaumur 4, asalnya Celcius 5 dikali TC. Maka sama dengan tinggal 4/5 dikali TC nya tadi 43. Maka hasilnya adalah 34,4. Nah ini dapat 34,4 derajat Reaumur. Nah maka jawabannya yang B tadi. Terus nomor 6, ini berkaitan sama namanya kalor. Di sini ada namanya kalor yang digunakan untuk memanaskan es ya, memanaskan es dari suhu -35 menjadi air yang bersuhu 87. Maka di sini saya gambarkan dulu proses grafiknya itu ya. Nah, grafiknya secara sederhana ini saya gambarkan. Nah, di sini berarti nanti kan ada es yang bersuhu dari bawah sini -35 ke atas, terus nanti lurus, nah terus nanti naik lagi. Nah, jadi di sini nanti ada namanya tadi ya. Dari -35 ya, jadi menjadi -35, terus nanti naik jadi 0 derajat, terus ini berubah jadi air, terus ke atas lagi gitu ya. Nah, ke atas lagi sampai ini suhunya adalah berapa? 87 tadi. Nah, ini jadi 87. Nah, terus kita hitung satu-satu berapa total kalor yang dibutuhkan. Di sini saya bagi jadi 3. Ada A ke B, B ke C, terus C ke D. Nah, kita hitung dulu yang QAB. Nah, QAB ini berarti apa? Dari titik A sampai titik B ini ada namanya perubahan suhu. Karena ada perubahan suhu, maka pakai MC delta T. Tinggal massa dikali C dikali delta T. Nah, C-nya itu kalor jenisnya pakai es atau air? Pakai es. Karena di titik A sampai B itu wujudnya masih es. Nah, terus masukkan masanya tadi adalah 5 kilo. Nah, sedangkan di sini kan satuannya ada gram ya. Maka kilogram ini diubah dulu ke gram, maka jadi 5.000 gram. Nah, maka dimasukkan, maka jadi ini 5.000 ya dikali kalor jenis esnya ini ya 0,5, terus dikalikan perubahan suhunya -35 ke 0 berarti 35. Maka nanti hasilnya adalah berapa? Jadi 5.000 ya dikali 0,5 dikali 35. Hasilnya adalah 87.500. 87.500 kalori. Nah, atau di opsinya nanti ini diubah ke kilokalori. Maka tinggal dibagi 1000, maka dapat 87,5 kilokalori. Gitu ya. Lanjut yang QBC. QBC ini berarti apa? Dari titik B ke titik C itu ya. Nah, dari titik B ke titik C ini tidak ada perubahan suhu, adanya perubahan wujud.
dari es menjadi air. Makanya di sini massa dikali kalor lebur. Karena esnya melebur jadi air. Massanya 5000 dikali leburnya ini tuh ya 80. Maka nanti hasilnya jadi 400.000 kalori. Nah, diubah ke kilokalori jadi 400 kilokalori. Nah, terus satu lagi yang QCD. Di sini sudah menjadi air. Nah, sudah menjadi air ya. Nah, maka pakai perubahan suhu. Berarti M kali C-nya berarti udah pakai air dikali delta T. Nah, itu ya. Masanya sama 5000 dikali kalori jenis air tadi ini ya, 1. Terus delta T-nya berarti ini ya, 87. 1 kali 87. Maka hasilnya jadi 5000 ya dikali 1 dikali 87, maka 435.000 kalori. Diubah ke kilo jadi 435 kilokalori. Nah, maka hasil totalnya karena yang ditanyakan itu dari es menjadi air 87 ya, maka jadi total semua, jadi VAD ya. Itu sama dengan apa? Total semua ya, disamakan semua. Maka jadi 87,5 tambah 400 ditambah 435. Maka hasilnya nanti dapat 922,5 kilokalori. Nah, maka jawabannya yang D. Itu ya. Lanjut nomor 7. Nomor 7 ini ada kita membandingkan namanya kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Nah, kecepatan sama kelajuan itu adalah berbeda. Nah, kita selidiki satu-satu. Yang pertama terkait sama namanya kelajuan. Kelajuan. Kelajuan itu saya lambangkan V. Nah, rumusnya adalah apa? V sama dengan S per T. Nah, di sini pakai S. S itu adalah jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh itu adalah panjang lintasannya, gitu. Terus yang kedua ada namanya kecepatan. Kecepatan ini ada V ya, lambangnya tak kasih garis di atas. Nah, jadi V sama dengan ini X dibagi T. Nah, X ini adalah perpindahan. Nah, kita cek satu-satu dulu. Di sini kita ngitung dulu kecepatan ya. Nah, kita ngitung dulu kecepatan dari kedua orang ini. Nah, yang pertama adalah kita hitung dulu kecepatan Gino. Berarti VG. Nah, kecepatan tadi apa? Tinggal perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, perpindahan Gino itu berapa? Perpindahan itu adalah gini, yaitu perubahan kedudukan atau perubahan posisi. Nah, posisi awalnya di A ya. Ini awalnya di A, terus akhirnya di D. Berarti di sini perpindahannya itu tinggal ditarik garis lurus dari A ke D. Nah, maka ini adalah sejauh 400 meter. Maka X-nya atau perpindahannya adalah 400 dibagi dengan waktunya tadi di sini 20 menit ya. Nah, dibagi 20 gitu aja. Maka hasilnya jadi 20 meter per menit ya, jadi per menit. Nah, lanjut ke yang V-Renjun. VR. Kecepatan renjun tinggal perpindahan juga dibagi dengan waktu. Nah, perpindahannya ini apa? Sama juga toh. Renjun tadi kan dari A, E, D. Maka awalnya di A, akhirnya di D. Berarti sama-sama juga 400. Maka jadi ini 400 dibagi 20. Maka ketemu 20 meter per menit itu ya. Nah, maka apa? Kecepatan rata-rata antara kedua orang ini adalah sama. Berarti yang nomor 2 benar. Terus berikutnya tentang kelajuan. Kalau kelajuan tadi apa? Tinggal kecepatan. Kelajuan rata-rata dari V Gino ya. Sama dengan apa tadi? Berarti jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Jarak tadi adalah panjang lintasan. Gino tadi bergerak A ke B 400, B ke C 400, C ke D 400. Ini di total 400, 400, 400 ditambahkan jadi 1200. 1200 dibagi 20, maka ketemu 60 meter per menit. Nah, terus yang renjun itu ya, berarti VR ya sama dengan jarak yang ditempuh bagi waktu. Nah, kita cek jarak yang ditempuh renjun adalah ini A ke E 300, E ke D 500. 300 sama 500 dapat 800.
800 dibagi 20 berarti ketemu 40 meter per menit. Nah, kalau kita lihat di sini apa? Kelajuan rata-rata dari Zeno itu lebih besar daripada yang Renjun. Maka nomor 4 yang benar. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4 gitu. Nomor 8 ini berkaitan sama hukum Newton. Nah, di sini ada truk tanpa beban sama truk dengan beban. Di sini masanya yang membedakan ya. Kalau tanpa beban saya beri nama M1, itu masanya adalah 12 ton. Kalau yang dengan beban M2 itu adalah 24 ton. Nah, dari yang diketahui ini kita disuruh membandingkan percepatan yang tanpa beban dengan yang ada bebannya. Nah, kita lihat di sini ada persamaan A sama dengan sigma F per M. Nah, percepatan ini berbanding terbalik dengan massa. Maksudnya gini, kalau massanya gede berarti percepatannya kecil. Kalau massanya kecil berarti percepatannya besar. Nah, di sini A sama M ini berbanding terbalik, maka bisa tak tuliskan gini. Bahwasanya A1 dibanding A2 ya sama dengan apa? M1 dibanding M2. Gitu ya. Nah, terus kita masukkan nilainya. Tinggal A1 per A2 ya sama dengan M1-nya 12. Maaf, ini tadi terbalik ya, terbalik tadi. Jadi yang ini tadi bukan M1 dan ini kebalik ya, Karena tadi A tadi berbanding terbalik dengan M. Maka di sini A1 per A2 sama dengan M2 per M1. Nah, itu. Nah, M2-nya tadi itu 24, M1-nya 12. Jadi tinggal 24 per 12. Maka jadi A1 per A2 sama dengan 2. Maka A1 itu sama dengan 2 kalinya A2. A1 tadi yang tanpa beban, A2 yang dengan beban. Berarti apa? Percepatan yang tanpa beban itu nilainya adalah 2 kalinya yang dengan beban. Nah, berarti ya ini 2 kalinya. Nah, maka jawabannya yang B. Terus nomor 9 di sini ada namanya wahana seluncuran gitu ya. Seluncuran. Di sini ada beberapa tipe seluncuran. Nah, di sini yang dicari adalah yang bagian multi track. Nah, ketika orang melewati multi track tadi, kecepatan untuk meluncur itu adalah maksimal 14. Nah, maka dari itu berapa ketinggian dari multi track sled tadi yang harus digunakan supaya kecepatannya tadi 14. Nah, di sini saya kasih persamaan ini. V sama dengan akar 2 kali G kali H. Nah, yang ditanyakan adalah yang H ini. Jadi yang ini yang ditanyakan. Nah, tinggal kita cari hanya ini supaya menghilangkan akar, kita kuadratkan semua kedua ruas. Maka jadi ini V kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. Gitu ya, tinggal dimasukkan. V-nya tadi pakai yang 14 ini. Maka jadi 14 kuadrat sama dengan 2 gravitasi 10 dikali H. Maka jadi 14 kuadrat 196 dikali 20H. Maka H-nya sama dengan 196 per 20. Maka hasilnya 9,8 meter. Nah, maka hasilnya adalah yang B. Terus yang nomor 10 ya. Nomor 10 ini tidak ada jawaban, di kuncinya itu salah ya. Nah, saya jelaskan. Kalau di kuncinya itu adalah yang D jawabannya, tapi ini salah. Nah, saya jelaskan kenapa salahnya gitu ya. Jadi di sini ini punya bebannya yaitu 1800 kg. Nah, masanya adalah 1800 kg. Maka beratnya atau W ya, W kecil ya. Nah, W-nya ini sama dengan apa? Massa dikali gravitasi. Massanya itu 1800 dikali 10, maka dapat 1800 Newton. Ya, 18.000 Newton. Nah, itu W-nya. W berat. Nah, atau di sini ada kata-kata bahwasanya apa? Kita disuruh mencari nih gaya F-nya ini ya berapa? Gaya tarik yang kita gunakan. Nah, di sini untuk menentukan gaya tarik itu ini ada persamaan keuntungan mekanik sama dengan W dibagi F. Nah, terus keuntungan mekanik tadi apa? Keuntungan mekanik tadi dicari dengan cara ini menghitung jumlah tali yang menopang. Nah, jumlah tali yang menopang ini ada 1, 2,
3. Ada 3 tali yang menopang. Maka nanti dapat ini deh. Tinggal keuntungan mekanik sama dengan W per F. Maka apa? F itu tinggal W ya dibagi keuntungan mekanik. Nah, maka W-nya tadi itu 18.000 ya dibagi keuntungan mekanik ada 3 tali tadi ya, dibagi 3. 18.000 dibagi 3 dapat 6.000 Newton. Nah, ini maka hasilnya adalah gayanya adalah 6.000. Terus kita mencari namanya usaha atau W besar. Nah, usaha tadi di sini udah ada rumusnya. Usaha tadi F kali S. Nah, tinggal dikalikan ini F dikali S. F-nya tadi adalah 6.000. Nah, 6.000 ini ya. 6.000 dikalikan perpindahan. Perpindahan tadi dari atas ke bawah sejauh 5 meter. Tinggal dikalikan 5. 6.000 dikali 5 dapat 30.000 Joule. Nah, maka hasil yang tepat adalah 30.000 Joule. Maka jawaban yang nomor 10 itu harusnya bonus ya. Jadi nggak ada jawabannya. Oke, gitu ya yang dapat saya bahas untuk sampai nomor 10. Nanti ditunggu ya untuk pembahasan nomor berikutnya. Oke, terima kasih.